Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.1 pada topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Kepanjen. Dengan fasilitator Ibu Dr. Anda, Ibu Sri Suweni, dan pengajar praktek Ibu Susana Ika Dewi. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar. Adapun kegiatan pemantik pada poin pertama adalah nilai dan prinsip yang kita anut tentunya diambil dari nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kita memegang teguh nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Maka saat menghadapi masalah, kita akan berpedoman pada nilai-nilai tersebut sebagai dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Kalimat pemantik selanjutnya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru berhak memutuskan pembelajaran seperti apa yang akan diberikan kepada muridnya. Pada kalimat pemantik yang terakhir terdapat kutipan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi perilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami? Tentunya pada modul ini mempelajari bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Jika dihubungkan dengan kutipan tersebut, pengambilan keputusan juga adalah bagian dari pendidikan yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan potensi murid atau peserta didik, dan utamanya adalah membangun karakter peserta didik secara positif. Pada slide selanjutnya terkait dengan panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. Pada pertanyaan yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan protap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, ing ngarsa sumduwada, di mana sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan teladan dan contoh. Yang kedua, ing madya mangun karsa, sebagai pemimpin hendaknya mampu memberi semangat, memperdayakan, dan membangun inovasi dalam membuat sebuah keputusan bagi muridnya. Poin yang ketiga adalah tutwuri handayani, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan keputusan yang mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja muridnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil sebuah keputusan? Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, karena nilai tersebut landasan moral dalam suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Coaching bisa dilakukan untuk memfasilitasi seorang dalam mengambil suatu keputusan.
Dengan teknik coaching, seorang coach bisa membantu coach memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga coach bisa membuat solusi atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya? Sebagai seorang guru, aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika? Jika ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan atau berpegangan pada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan juga nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus melalui paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar hasil akhirnya berdampak kepada lingkungan yang positif. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Kasus dilema etika tentunya memberikan tantangan kepada seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan, karena beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak. Hasil keputusan dari dilema etika kadang membuat pro dan juga kontra. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Saat kita sebagai guru pengambil keputusan dalam hal ini pembelajaran kepada murid tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Setiap keputusan yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran pada modul ini? Kesimpulan akhir yang dapat dari modul ini adalah saat harus mengambil sebuah keputusan, seseorang pemimpin harus memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan sebuah keputusan, serta keputusan diambil melalui 9 tahap pengambilan keputusan. Adapun keterkaitan dengan modul 1.1 diantaranya pengambilan keputusan harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya keterkaitan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang ketiga adalah keterkaitan modul 1.3 berkaitan tentang pembuatan visi yang akan mendukung terwujudnya siswa dengan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, keterkaitan terhadap budaya positif dalam proses dan hasil akhir sebuah keputusan. Keterkaitan modul 2.1 yaitu tentang penyusunan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya keterkaitan modul 2.2 yaitu tentang pengambilan sebuah keputusan dan juga kesadaran penuh atau mindfulness. Serta keterkaitan modul 2.3 tentang teknik coaching yang bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari? Di antaranya dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, dilema etika, benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan.
Selanjutnya 4 paradigma pengambil keputusan, diantaranya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetaraan, serta jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya 3 prinsip pengambilan keputusan, diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, serta berbasis rasa peduli. Selanjutnya adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Yang keempat, menguji benar atau salah. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang kedelapan, membuat keputusan, serta yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah sebelumnya saya belum mengetahui istilah-istilah dalam mengambil keputusan seperti dilema etika, uji publikasi, uji panutan, dan lain-lain. Selain itu ada hal yang di luar dugaan juga. Ternyata keputusan yang kita ambil harus diuji dulu, seperti uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan idola. Pertanyaan yang ke-12 adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Ya, tentunya pernah, namun saat itu bila mengambil keputusan langsung saja diputuskan apa yang saya akan lakukan. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan? Materi dalam modul ini berdampak positif bagi saya, terutama saat dihadapkan untuk mengambil suatu keputusan. Sebelumnya saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang dibuat. Namun sekarang saya bisa mengimplikasikan paradigma, prinsip, serta 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini? Modul ini sangat penting untuk dipelajari, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin. Utamanya sebagai seorang pemimpin pembelajar, saya menjadi tahu apa yang harus dilakukan dalam membuat sebuah keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian pembahasan pada modul kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.